Legend of the Great Sage. Chapter 316. Li Qingshan benar-benar ingin berkata, hei, sepertinya kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Dia belum pernah menggunakan teknik apapun dari aliran novel dari awal hingga akhir. Bagaimanapun juga, pertempuran ini telah meningkatkan reputasi sekolah novel, yang telah lama terpuruk. Setidaknya, tidak ada lagi yang berani mengejek Li Qingshan, murid terbaik sekolah novel. Setelah kegembiraannya, Liu Chuanfeng mengungkit masa lalu lagi. Qingshan, berkat upaya kakak magang senior, klub Cludwisep yang kamu sebutkan pada dasarnya telah terbentuk. Proses pengumpulan kredibilitas memang menjadi jauh lebih cepat. Kalau terus begini, ada harapan besar bagiku untuk mencapai pendirian yayasan. Ini semua adalah idemu. Kamu harus segera memadatkan jimat ilahi ciptaan hebat. Li Qingshan ragu-ragu sejenak, mengelus dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Benar, Qingshan, hanya kamu yang tersisa. Sebuah suara yang jelas terdengar dari luar pintu. Sun Fubai mengendarai burung bangau putih, berputar turun dari langit dan mendarat di halaman. Li Qingshan menoleh dan hampir gagal mengenalinya. Yang dia lihat hanyalah Sun Fubai tetaplah Sun Fubai yang sama, namun dia telah kehilangan banyak rambut putihnya. Apalagi wajahnya kemerahan, dan ada angin sepoi-sepoi saat berjalan. Dia memberikan perasaan gembira seperti dia bersemangat. Kenyamanan yang awalnya dimiliki oleh seorang lelaki tua telah memudar, digantikan oleh keinginan untuk terus maju seperti seorang lelaki di masa jayanya. Kakak magang senior, kultivasimu. Liu Chuanfeng berseru. Sun Fubai yang asli berada di lapisan ke-8 dari praktisi Qi karena bakatnya. Pada usia ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah tahun, Sun Fubai sudah berada di lapisan ke-9 dari praktisi Qi. Setelah budidayanya meningkat, Qi sejatinya meningkat pesat, dan 8 meridiannya yang luar biasa semuanya tidak terhalang, dia secara alami terlihat lebih muda. Namun yang paling mendasar tetaplah pengaruh mentalitas seseorang. Dibandingkan tinggal di toko buku dan menunggu datangnya takdir, dibandingkan tinggal di toko buku dan menunggu takdir tiba, tentu lebih memberi semangat untuk mendirikan fondasi sekolah novel dan mengembalikan sekolah ke kejayaannya. Sun Fubai tersenyum dan berkata, saya tidak menganggur selama periode ini. Saya telah menulis beberapa hal. Sebesar apapun klub Cludwisep, mustahil novel Liu Chuanfeng bisa bertahan sendirian. Sebagai bos di balik layar asosiasi Cludwisep, Sun Fubai tentu saja harus memanfaatkan media yang telah ia dirikan. Selama beberapa hari terakhir, setiap kali dia selesai dengan tugasnya, dia tidak melakukan apapun. Kemudian, dia mengambil kuasnya dan mulai menulis lagi. Dia telah membaca lebih dari 10.000 buku dalam hidupnya dan telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Pengetahuan dan pengalamannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liu Chuanfeng. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Li Qingshan, dia sedikit mengubah gaya penulisannya. Dia menulis tentang hal-hal yang orang awam suka dengar dan lihat, dan pengaruhnya luar biasa. Sekarang, popularitas orang tua Chang Bai, bahkan lebih tinggi daripada penguasa angin dan bulan, Liu Chuanfeng. Dia mengumpulkan sejumlah besar kekuatan keyakinan. Dia telah terjebak di lapisan ke-8 pelatihan Qi selama bertahun-tahun, dan dengan bantuan kekuatan ini, dia dengan paksa melewati ambang batas, memungkinkan budidayanya untuk maju lebih jauh. Li Qingshan berkata, Fubo, mengapa kamu kembali? Petik 2. Sun Fubai berkata, kudengar kamu akan berduel dengan seseorang, jadi aku kembali untuk melihatnya. Sepertinya kamu menang. Sekarang, 3 anggota sekolah novel yang tersisa berkumpul kembali. Peristiwa bahagia kembali terjadi. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Sun Fubai berkata, aku juga membawakan sesuatu untukmu. Oh, apa ini? Liu Chuanfeng mengambil tas kain putih biasa dari tangan Sun Fubai. Selain sutra merah yang mengikat tas, tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual juga. Li Qingshan juga menjadi penasaran. Bagi para kultivator, apapun yang tidak memiliki energi spiritual tidak dianggap sebagai hal yang baik. Hadiah dari Sun Fubai ini agak aneh. Liu Chuanfeng membukanya dan melihat isinya berisi kertas dan surat. Untuk mendapatkan umpan balik dari bawahannya tepat waktu sehingga Liu Chuanfeng dapat mengubah pendekatannya, Sun Fubai meminta anggota Cludwisep Society untuk meminta pendapat mereka setelah pertunjukan mendongeng di berbagai tempat. Nantinya, banyak pendengar yang mengirimkan pesan kepada penguasa angin dan bulan. Sekalipun mereka buta huruf, masih ada orang yang menulis dan mencatat pesan-pesan tersebut. Semuanya akan dikumpulkan dan dikirim ke Liu Chuanfeng. Liu Chuanfeng buru-buru membukanya dan mulai membaca. Tentu saja, sebagian besar pesannya adalah pujian, tetapi ada juga banyak saran dan harapan. Dia duduk di sana, tersenyum bodoh. Dia adalah kepala keluarga yang memiliki martabat paling rendah di 100 aliran pemikiran, dan sering diejek dan dipandang rendah oleh orang lain. Dia akhirnya menemukan rasa hormat yang sudah lama tidak dia rasakan, dan dia benar-benar memahami indahnya menulis novel. Hadiah ini memang jauh lebih berharga daripada pil spiritual atau batu spiritual apapun. Kemudian, Sun Fubai berkata kepada Li Qingshan, Qingshan, kamu suka minum, jadi saya membawakan alkohol berkualitas dari berbagai tempat untukmu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alkohol spiritual, yang dapat membantu kultivasi, mereka semua punya selera mereka sendiri. Wilayah 1.500 km prefektur Clear River menghasilkan beberapa lusin jenis alkohol berkualitas yang terkenal.
Bahan-bahan dan cara pembuatannya berbeda-beda. Sun Fubai kemudian memilih alkohol tua bermutu tinggi dari mereka dan membawanya kembali untuk Li Qingshan. Apalagi yang lainnya, pemikirannya saja sudah cukup menyentuh hati orang. Bisa mencicipi alkohol berkualitas dari berbagai tempat sambil duduk di rumah bahkan lebih menyenangkan. Li Qingshan menerima beberapa lusin botol alkohol berkualitas dan membungkuk. Terima kasih, Fubai. Sun Fubai tersenyum. Ini semua hanyalah masalah kecil. Dibandingkan dengan idemu, ini bukan apa-apa. Sekarang aku telah meminjam idemu, aku sudah menanam benihnya. Jika kamu tidak menikmati keteduhan di bawah, maka kamu akan menjadi mengecewakan niat baikku. Setelah mencapai titik ini, siapa yang masih bisa menolaknya? Li Qingshan berkata, saya ingin belajar cara memadatkan jimat ilahi ciptaan agung. Tolong ajari saya, Fubai. Kekuatan iman dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Meskipun itu sangat biasa di tangan Liu Chuanfeng, dia tidak tahu bagaimana cara bertarung. Misalnya, dia bisa memanggil rantai dari udara tipis. Bahkan jika itu tidak bisa menjebak musuh, selama itu bisa digunakan pada saat kritis untuk mengganggu pikiran musuh, itu bisa mengubah jalannya pertempuran. Merawat orang bodoh yang berpikiran satu arah seperti Cutian akan lebih mudah. Jika dia mengambil langkah lebih jauh dan memadatkan kekuatan keyakinan yang cukup, bahkan jika dia bisa menjebak musuh sedetik pun, siapa yang tahu berapa kali dia bisa menyerang. Sun Fubai tersenyum. Sekolah novel akhirnya memiliki warisan. Liu Chuanfeng menutup telinga terhadap semua ini. Dia hanya tersenyum bodoh melihat surat-surat itu, berbaring, jongkok, dan membacanya. Sun Fubai dan Li Qingshan saling berpandangan dan tersenyum. Laut dengan ombak biru yang bergelombang tanpa henti. Sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya. Air laut menguap, berubah menjadi awan yang memenuhi sungai. Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba menghaluskan semua riak di permukaan laut. Sebuah tanda biru tua muncul dari laut yang tenang. Naga air yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan berkumpul di atasnya. Rune itu menjadi lebih jelas dan kuat, memancarkan cahaya yang tertahan. Akhirnya terapung di laut. Baru pada saat itulah ombak kembali ke laut. Samar-samar, sepertinya ada penyuruh yang berenang melewatinya. Li Qingshan membuka matanya. Tampaknya ada jimat ilahi yang bersinar di kedalaman matanya. Proses memadatkan jimat ilahi ciptaan agung jauh lebih sederhana dari yang dia duga. Mungkin karena ki aslinya murni, dia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Namun, dao jimat ilahi berbeda dari budidaya biasa. Berbeda dengan kultivasi biasa, memadatkan jimat dewa hanyalah permulaan. Sun Fubai telah kembali ke kota prefektur untuk menangani urusan Cludwisp Society. Li Qingshan memberinya beberapa saran lagi. Dia bergegas kembali, ingin membuat Cludwisp Society menjadi lebih kuat. Setelah Liu Chuanfeng selesai membaca surat-surat itu, dia meninggalkan 100 aliran pemikiran. Dia ingin mengikuti teladan para novelis zaman dahulu dan pergi keluar untuk berkumpul. Jadi, Li Qingshan, murid utama, adalah satu-satunya yang tersisa di Pulau Cludwisp yang luas. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan sesuatu untuk Li Qingshan, sebuah meja yang sangat indah. Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta sudah tersusun. Kertas putih bersih terbuka, tampak lebih putih di bawah cahaya salju di luar jendela. Ada sederet bulu musang dengan ukuran berbeda di rak sikat. Bahkan orang kasar seperti Li Qingshan mau tidak mau ingin menulis sesuatu. Beberapa hari kemudian, Liu Chuanfeng kembali dari pertemuannya. Kenyataannya, dia telah pergi ke berbagai cabang Cludwisp Society dan mendengar bahwa para penulis telah menulis novelnya. Dia diam-diam menikmatinya. Mengendarai bangau putih, dia pergi ke banyak tempat dalam 7 atau 8 hari. Dia berpikir, aku ingin tahu bagaimana keadaan Li Qingshan. Menulis novel tidak semudah itu. Dia pasti menulis beberapa sampah. Saya akan memberinya pelajaran yang baik nanti dan mengembalikan martabat saya sebagai kepala keluarga. Liu Chuanfeng tiba di loteng bambu dan melihat Li Qingshan duduk di depan meja dengan kuas di tangan. N kecil tergeletak di lantai, membaca penjelasan kitab Buddha. Ketika dia melihat Liu Chuanfeng, dia meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Li Qingshan bahkan tidak menoleh. Liu Chuanfeng berpikir, dia cukup serius. Dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Kertas putihnya kosong kecuali setetes tinta hitam di ujung hidungnya. Di mana yang kamu tulis? Liu Chuanfeng bertanya. Li Qingshan perlahan menoleh. Apa yang kamu tulis? Novel, Liu Chuanfeng berkata tanpa basa-basi. Namun, matanya merah dan rambutnya sedikit berantakan. Li Qingshan, yang selalu bersemangat, sebenarnya terlihat sedikit putus asa. Hehe, N kecil tertawa. Li Qingshan segera memelototinya. Dia menjulurkan lidahnya dan membuat wajah lucu. Li Qingshan akhirnya mengerti apa artinya menulis 6 kata dalam 3 hari. Dia ingin menulisnya sendiri, tapi dia segera menolak gagasan itu. Meskipun dia telah melupakan sebagian besar kenangan dari kehidupan sebelumnya, dia masih ingat beberapa cerita klasik. Namun, ketika dia mencoba mengubah kenangan ini menjadi kata-kata dan menuliskannya di ujung kuasnya, dia langsung merasa bahwa dia tidak cocok untuk ini. Dia memaksakan diri untuk menulis beberapa, tapi kata-katanya begitu kikuk sehingga dia tidak sanggup membacanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cerita klasik dalam ingatannya sangat membosankan. Dia mencoba minum teh untuk menenangkan pikirannya, mencoba minum anggur untuk menghidupkan suasana, tetapi tidak berhasil sama sekali. Dia tidak bisa menulis sama sekali.
Dia bahkan mulai mengagumi Liu Chuanfeng. Terlepas dari baik atau buruknya, setidaknya dia bisa menulis buku. Liu Chuanfeng berusaha sekuat tenaga untuk menahan senyumannya, namun senyuman itu masih terlihat di setiap garis senyumannya, sambil berkata, kukira kau akan mengalami hari seperti itu. Dia berkata dengan cara yang tulus dan sepenuh hati, sudah kubilang itu tidak semudah itu. Semuanya sulit pada awalnya. Ayo, biarkan novelis terkenal Lady Breeze mengajarimu cara menulis. Li Qingshan melemparkan kuasnya ke samping dan berdiri. Aku tidak menulis lagi. Apa asyiknya menulis novel? Buang-buang waktu saja. Aku akan berolahraga. Dia membawa Little N dan berjalan keluar pintu. Mereka menaiki awan dan menghilang ke dalam kegelapan sebelum fajar. Dari jauh terdengar suara tegurannya, jangan tertawa. Liu Chuanfeng terdiam. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya tidak mudah bagi aliran novel untuk mewariskan warisannya. Sore harinya, Liu Chuanfeng sedang menulis di mejanya. Li Qingshan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada memar di wajahnya, tapi dia tersenyum percaya diri. Saya ingin menulis novel. Chapter 317. Li Qingshan membawa Little N bersamanya dan meninggalkan Pulau Kludwisep. Dia mencubit pipi Little N, tapi dia bersandar ke pelukannya dan tertawa lebih keras. Li Qingshan tidak bisa berbuat apa-apa. Kurang dari. Artikel ini berasal dari perpustakaan sastra. Langit masih gelap, dan ratusan aliran pemikiran sepi. Hanya suara ombak yang bergelombang di bawah lapisan es yang terdengar. Meskipun praktisi Qi dapat tetap terjaga selama beberapa hari beberapa malam, jika tidak diperlukan, mereka tetap berjalan di siang hari dan beristirahat di malam hari seperti orang normal. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka, yang bermanfaat bagi budidaya mereka. Li Qingshan ingin meregangkan ototnya, tapi dia tidak tahu harus kemana. Selama 3 hari terakhir, dia telah menekan rasa sesak di dadanya dan tidak bisa melampiaskannya. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Bukankah dia masih mempunyai dendam yang harus diselesaikan? Hao Pingyang sedang memeluk selimut dan tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Dia pergi untuk membukanya dan melihat Li Qingshan dan Little N berdiri di depan pintu. Li Qingshan menyebutkan bagaimana He Yishi dengan sengaja menjebaknya selama penyelidikan penjaga Hawk Wolf. Hao Pingyang sangat marah saat mendengar ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengenakan pakaiannya. Bunuh dia. Keduanya mengetuk pintu Zhang Lanxing. Zhang Lanxing berpikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Ketika dia kembali ke atas, samar-samar dia mendengar suara gerutuan seorang wanita datang dari atas, dan bujukan lembut Zhang Lanxing. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Li Qingshan berpikir bahwa meskipun tingkat kultivasi Zhang Lanxing tidak tinggi, hidupnya jauh lebih nyaman daripada mereka. Dia tidak harus menghabiskan sepanjang hari di Pulau Kludwisep, menghadapi seorang lelaki tua malang yang menulis buku pornografi. Dia tidak bisa tidak berpikir untuk menemukan seorang wanita untuk menghangatkan tempat tidurnya. Sosok beberapa wanita melintas. Hua Chenglu masih terlalu muda. Yu Zijian tidak buruk, tapi sepertinya dia masih belum dewasa. Han Qiongzi cukup baik, tapi sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya. Omong-omong, Master Sekte Begonia Qiu adalah yang terbaik. Meskipun saya tidak boleh memanfaatkan istri teman, saya hanya berfantasi tentang hal itu. Xiao Hua, jangan salahkan aku. N kecil menatap Li Qingshan. Dia merasa ekspresi Li Qingshan agak aneh. Itu seperti Liu Chuanfeng. Dia pasti telah menulari Li Qingshan dengan sesuatu yang buruk. Haruskah dia membunuhnya? Selagi dia berpikir, Zhang Lanxing turun ke bawah. Li Qingshan berkata, maafkan aku. Kurang dari. Maaf mengganggumu. Petik 2. Zhang Lanxing tersipu. Apa? Ayo pergi. Langit masih sangat gelap, namun ada deretan lampu jalan yang menerangi jalan. Segala macam bangunan aneh berdiri dalam kegelapan. Di malam hari, itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari novel fiksi ilmiah. Meskipun Li Qingshan pernah membandingkan 100 aliran pemikiran dengan universitas, status pelatih Qi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan status mahasiswa. Tidak mungkin mereka tinggal satu asrama dan memiliki bos. Semuanya memiliki tempat tinggal masing-masing, yang dapat disesuaikan melalui penggunaan mekanisme bangunan. Kualitas tempat tinggal seorang murid Mohis adalah bukti kekuatannya. Kediaman He Yishi. Di sudut sisi barat Pulau Mesin Ilahi, dia juga tertidur, tetapi tidak dengan damai. Li Qingshan menjadi terkenal setelah pertempuran itu, tetapi ketakutannya semakin meningkat dari hari ke hari. Dia telah bertanya-tanya tentang Li Qingshan dan tahu bahwa dia dikenal sebagai penjagal harimau di kota Jiaping. Sifatnya yang kejam dan suka membunuh membuatnya beberapa kali terbangun dalam tidurnya. Dia telah memasang banyak jebakan di luar kediamannya. Dia tidak bisa merasa nyaman sama sekali. Melihat betapa dekatnya Hua Sengshan dan Li Qingshan, mungkin hanya masalah waktu sebelum kebenaran terungkap. Bayangan pengkhianatan terus-menerus menyelimuti hatinya. He Yishi tiba-tiba duduk, berkeringat dingin. Dia bermimpi Li Qingshan berubah menjadi harimau ganas, membuka dadanya, dan menggali organnya. Dalam keadaan linglung, dia melihat beberapa sosok hitam berdiri di kepala tempat tidurnya. Dia langsung terkejut saat bangun. Li Qingshan dan He Yishi bertemu langsung. Mata mereka bertemu, dan mereka berdua tercengang. Meskipun He Yishi telah memasang banyak jebakan, dengan adanya Hao Pingyang dan Zhang Lanxing, bagaimana mereka bisa dipicu? Mereka membuka semuanya dan langsung masuk ke kamar tidur He Yishi.
Saat dia hendak menutupi kepalanya dan melampiaskan amarahnya, dia tidak menyangka He Yishi akan bangun saat ini. Hao Pingyang dan Zhang Lanxing saling memandang. Li Qingshan bergegas mendekat, mengambil selimut, dan menutupi kepalanya dengan selimut itu sebelum meninjunya dengan kejam. Karena dia sudah ada di sini, apakah dia masih bisa meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka memasuki ruangan yang salah? Di bawah selimut, Zhang Lanxing berteriak, "Jangan bunuh saya tidak melihat apapun. Saya tidak melihat apapun." Setelah menyaksikan duel antara Li Qingshan dan Chu Tian, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk melawan Li Qingshan. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak ingin membunuh He Yishi sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan menyeret Hao Pingyang dan Zhang Lanxing untuk membunuh orang-orang di 100 aliran pemikiran. Belum lagi dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat, He Yishi tidak sebanding dengan risikonya. Li Qingshan mengayunkan tangan besinya untuk membalas dendam dan menghajar He Yishi. "Qingshan, itu sudah cukup. Dia tidak pantas mati." Zhang Lanxing takut Li Qingshan akan benar-benar memukuli He Yishi sampai mati. Seluruh tubuh He Yishi kesakitan. Dia sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Kakak senior Zhang benar-benar orang yang baik. Saya tahu apa yang saya lakukan. Li Qingshan dengan keras meninjunya 3 kali lagi. "He Yishi, jangan berpura-pura bahwa kamu tidak melihatnya. Aku, Li Qingshan, adalah orang yang memukulmu. Aku menyelamatkan hidupmu di masa lalu, tetapi kamu memiliki kejahatan, pikiran dalam hatimu. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Aku, Li Qingshan, tidak akan mudah dijebak. Jika kamu memiliki pikiran jahat di masa depan, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo pergi." Petik 2. Mendengar suara langkah kaki keluar dan pintu dibanting hingga tertutup, He Yishi perlahan mengangkat selimutnya. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia telah menghilangkan rasa takut akan kematian, tetapi dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah beberapa tulangnya patah. Dia belum pernah menderita seperti ini sebelumnya. Dia menangis dan memarahi Li Qingshan, Hao Pingyang, dan Zhang Lanxing. Ketika dia lelah dimarahi, dia jatuh ke tempat tidur dan merasakan hatinya rileks. Ia akhirnya tidak perlu gelisah lagi dan bisa tidur dengan tenang. Jika Li Qingshan tahu bahwa pemukulannya membuat He Yishi merasa seolah-olah dia telah diampuni, bagaimana perasaannya? Bagaimanapun, dia merasa baik sekarang, dan depresi yang terakumulasi akhir-akhir ini sedikit berkurang. Dia tidak takut He Yishi akan mengeluh. Belum lagi He Yishi tidak punya bukti, bahkan jika dia punya bukti yang membuktikan bahwa mereka memukulinya, dia paling banyak akan dihukum sedikit. Namun, He Yishi tidak bisa lagi tinggal di 100 aliran pemikiran. Penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan membalas kebaikan dengan permusuhan tidak akan diterima dimanapun. Awalnya, Li Qingshan ingin mengundang Hao Pingyang dan yang lainnya ke restoran 100 rasa untuk sarapan, tetapi Zhang Lanxing bersikeras untuk membawa mereka pulang. Setelah itu, dia mengundang mitra kultivasinya keluar. Dia bukanlah wanita yang sangat cantik, tapi dia lembut dan menyenangkan. Ketika praktisi wanita melihat dua murid utama, keduanya merupakan tokoh berpengaruh di 100 aliran pemikiran, keluhan kecil di hatinya lenyap. Dia senang Zhang Lanxing bisa mendapatkan teman seperti itu, jadi dia secara pribadi memasak sarapan yang lezat untuk mereka. Selama waktu itu, Zhang Lanxing membantunya dari satu sisi. Keduanya tampak selaras sempurna, yang membuat Li Qingshan menghela nafas takjub. Setiap orang memiliki jalur kultivasinya masing-masing. Jalur kultivasinya sangat luas, namun belum tentu hanya bisa dicapai oleh satu orang saja. Dan, meskipun pada akhirnya tidak ada hasil, dia tidak akan merasa menyesal ketika mengingat kembali masa lalu. Beberapa mangkuk bubur dan beberapa piring lauk pauk disajikan. Meski rasanya rata-rata, Li Qingshan tetap memuji Zhang Lanxing atas keberuntungannya, yang datang dari lubuk hatinya. Langit cerah, dan sudah waktunya untuk memulai belajar dan berkultivasi hari ini. Hao Pingyang berkata, Anda telah melewatkan banyak kursus pemurnian senjata. Li Qingshan berada dalam dilema apakah akan terus menulis novel, jadi dia sedang tidak berminat untuk belajar menyempurnakan Qi. Dia berkata, ada yang harus kulakukan di sekolah militer. Sedangkan untuk menyempurnakan senjata, mari kita tunda dulu. Karena kepala sekolah militer, Han Anjun, yang mengundangnya secara pribadi, masuk akal baginya untuk pergi. Perkataan Han Anjun juga membuatnya sedikit khawatir. Dia belum menjalani pelatihan tempur sistematis dan murni memahami diri sendiri, jadi tidak dapat dihindari bahwa gerakannya sedikit kasar. Meskipun dia selalu bisa menampilkan 120% kekuatannya di setiap pertarungan dengan mengandalkan bakat tempur absolutnya, mencapai level, mampu memukul seseorang adalah langkah yang bagus. Namun, jika dia bisa mendapatkan beberapa kata bimbingan dari master tempur seperti Han Anjun dan mengasah dirinya sendiri, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Dibandingkan dengan mantra, teknik tubuh adalah fondasinya, terutama saat dia bertransformasi menjadi iblis. Apalagi menurut pengalamannya, sedikit berkeringat dan berolahraga sebentar juga akan meningkatkan moodnya. Sementara murid-murid sekolah lain masih malas bangun dari tempat tidur, semua murid sekolah militer sudah memulai pelatihannya. Semuanya berdiri bertelanjang dada di dunia es dan salju. Setiap orang pertama-tama akan disiram dengan seember air dingin dan kemudian dikejar ke danau ular naga yang membeku untuk berenang di sekitar pulau perang besar. Itu sepenuhnya manajemen militer, tetapi tidak ada yang mengerutkan kening.
Ketika mereka melompat ke dalam danau yang membeku, jika mereka tersentak sedikit pun, instruktur di belakang mereka, yang setara dengan seorang profesor, akan segera menendang mereka. Tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap praktisi Qi. Namun, sudah lebih dari setengah tahun sejak ujian masuk. Bahkan murid baru pun tidak akan tampil seperti ini lagi. Mereka yang tidak tahan dengan kehidupan seperti ini telah meninggalkan sekolah militer. Di antara ratusan sekolah pemikiran, sekolah militer adalah satu-satunya sekolah yang murid-muridnya akan keluar secara sukarela, dan juga satu-satunya sekolah yang tidak memiliki murid perempuan. Penyempurnaan tubuh berbeda dari penyempurnaan Qi. Tidak ada kekurangan kesulitan dalam mengencangkan otot dan tulang serta mengencangkan fisik. Hanya makhluk seperti manusia yang akan melepaskan hari-hari baik mereka dan merasakan rasa bangga dan persaudaraan yang penuh gairah melalui pelatihan yang menyiksa diri seperti ini. Di antara ratusan aliran pemikiran, para murid sekolah militer juga yang paling bersatu. Han Ti sedang berenang paling depan bersama timnya ketika dia tiba-tiba mendengar peluit keras di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat Li Qingshan duduk di atas awan. Dia berkata sambil tersenyum, sosokmu lumayan, meski toleransi alkoholmu sedikit kurang. Hahaha. Dia kemudian memikirkan pencapaian gemilang karena membuat Han Ti mabuk. Setelah mendengar niat Li Qingshan, Han Ti segera memerintahkan tim untuk kembali ke pantai. Dia kemudian meminta Li Qingshan menunggu di luar. Li Qingshan tiba di gedung inti sekolah militer. Di luar aula seni bela diri, ada ratusan anak tangga lebar dan tinggi. Ratusan murid sekolah militer berdiri di dua sisi, semuanya telanjang dan tanpa ekspresi, memandang lurus ke depan. Li Qingshan berkata, kamu terlalu sopan. Tidak perlu mengadakan upacara penyambutan. Han Ti muncul di puncak tangga. Dia berpakaian hitam dan tampak lebih heroik. Jika Anda ingin menerima petunjuk dari kepala keluarga, kami harus melihat apakah Anda memenuhi syarat. Li Qingshan berkata, lalu bagaimana saya memenuhi syarat? Han Ti tampak tersenyum, tetapi karena terlalu cepat, Li Qingshan juga meragukan matanya sendiri. Tidak ada mantra, berjuanglah terus. Chapter 318. Li Qingshan sudah menduga Han Ti akan mengatakan ini. Melihat ke atas, setidaknya ada 7 hingga 800 murid militer berdiri di tangga yang panjang. Budidaya mereka berkisar dari 2 atau 3 lapisan terendah hingga 7 atau 8 lapisan tertinggi. Kurang dari artikel ini berasal dari perpustakaan sastra. Lebih besar dari. Masing-masing dari mereka memiliki aura keberanian dan keganasan. Jika praktisi Qi biasa seperti anjing, maka mereka seperti serigala liar. Meskipun pada pandangan pertama, ukurannya tampak hampir sama, tetapi jika menyangkut pertarungan sebenarnya, keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Han Ti berkata, misi pelatihan hari ini adalah pertarungan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan orang ini. Ya Pak, perintah militer itu seperti gunung, dan sekali diucapkan, itu adalah hukum. Beberapa ratus pasang mata memandang Li Qingshan pada saat yang sama, tatapan mereka setajam pisau. Masing-masing dari mereka telah melihat pertempuran hari itu dengan mata kepala sendiri. Terhadap orang yang mengalahkan yang kuat, mengalahkan Cutian, dan menerima pujian Han Anjun, mereka merasakan kekaguman dan pujian di dalam hati mereka, tetapi bukan rasa takut. Yang disebut, tentara, awalnya harus mengesampingkan hidup dan mati ketika menghadapi musuh yang 10 kali lebih besar dari mereka, dan menyerang dengan sekuat tenaga. Li Qingshan benar-benar dapat merasakan keberadaan, kekuatan tentara. Ketika keinginan rakyat bergabung menjadi satu, terbentuklah monster yang disebut tentara. Momentum besar, seperti longsoran salju, jatuh, seperti pasukan beranggotakan 100.000 orang. Ya, jika itu adalah pasukan yang dibentuk oleh manusia, bahkan 100.000 tentara yang kuat tidak dapat menghentikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, jarang sekali seorang kultivator biasa menggunakan 30% kekuatan mereka. Tapi orang seperti apa Li Qingshan itu? Dia tidak pernah terintimidasi oleh momentum siapapun dalam hidupnya. Dibandingkan dengan menulis, adegan seperti ini adalah keahliannya, dan bahkan dia sukai. Tidak hanya dia tenang dan tidak takut, semangat juangnya pun terstimulasi. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan tertawa keras. Tai, kita adalah teman yang minum bersama. Meskipun akulah yang menjatuhkanmu, hahaha, kamu menggunakan formasi ini untuk menghadapiku. Saat aku naik, aku pasti akan memberimu 3 pukulan. Petik 2. Namun kata-kata ini membuat marah para murid militer. Meskipun mereka mengagumi kekuatan Li Qingshan, dia hanyalah seorang praktisi lapisan ke-7 yang tidak menggunakan senjata ajaib. Namun, dalam situasi di mana dia tidak menggunakan senjata magis apapun, dia hanyalah praktisi Qi lapisan ke-7. Bahkan jika dia tahu cara memperbaiki tubuhnya, siapa di sini yang tidak tahu? Belum lagi berkelahi, dia akan kelelahan sampai mati. Han Ti mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, datang dan coba. Jangan berpikir bahwa Anda tak terkalahkan hanya karena Anda mengalahkan sampah. Petik 2. Li Qingshan menoleh ke Little N dan berkata, tunggu di sini, lihat bagaimana aku menghancurkan susunannya. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah ke tangga. Lebih dari 10 angka melonjak. Itu segera mengaburkan pandangan Li Qingshan, dan dia berteriak sambil menyerang seluruh tubuhnya pada saat yang bersamaan. Koordinasi mereka sempurna, seolah-olah ada satu orang yang menutup bagian depan, belakang, kiri, dan kanan Li Qingshan. Tidak ada cara untuk mengelak.
Bang, 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 seluruh tubuh Li Qingshan dipukul hampir pada waktu yang bersamaan. Tinju, kaki, telapak tangan, dan lututnya seperti tusukan tombak yang tiba-tiba atau pukulan palu godam yang keras. Meski berupa batu besar, namun tetap saja hancur berkeping-keping. Kami telah menang. Ini adalah pemikiran semua murid militer yang menyerang. Tanpa teknik magis pelindung apapun, dan tanpa ki pelindung apapun, bagaimana dia bisa memblokir pukulan dan tendangan mereka hanya dengan darah dan dagingnya? Ini adalah upacara penyambutan sekolah militer kita, kata seorang murid militer menanggapi lelucon Li Qingshan baru saja. Li Qingshan menundukkan kepalanya. Rambutnya tergerai dan tergerai untuk menutupi wajahnya. Begitukah? Maka pukulan lemah dan tidak berdaya seperti ini sepertinya terlalu tidak antusias. Murid militer yang berbicara tiba-tiba tercengang. Di bawah rambut acak-acakan, sepasang mata seperti binatang bersinar dengan cahaya merah. Senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, memperlihatkan taringnya yang seputih salju. Tubuh Li Qingshan bergetar, dan ki yang berkumpul di lautan ki dantiannya melonjak keluar. Semua murid militer yang menyerang dikirim terbang dan jatuh ke tanah jauh. Pukulan dan tendangan mereka yang mendarat di tubuh Li Qingshan semuanya menyakitkan, tapi tidak ada satupun yang mengerang. Beberapa dari mereka bahkan meronta dan ingin menyerang. Sebaiknya kamu tidak menyerang orang dengan level ini. Itu tidak akan menarik. Saat Li Qingshan berbicara, dia melanjutkan menaiki tangga. Dengan setiap langkah yang diambilnya, semakin banyak murid militer yang kuat menyerangnya. Dia tetap tidak menyerang, hanya menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dan tendangan mereka. Dia bahkan tidak repot-repot melepaskannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan ki untuk melindungi tubuhnya, pukulan dari praktisi ki lapisan ketiga atau keempat tidak akan mampu melukainya. Di tangga, para murid militer mengepung Li Qingshan. Mereka meninju dan menendangnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa memperlambat langkah Li Qingshan. Sebaliknya, mereka diguncang hingga tangan dan kaki mereka sakit. Mereka merasa ngeri. Pertahanan kuat macam apa ini? Li Qingshan dapat melihat bahwa hanya ketika dia mencapai posisi yang sesuai barulah murid militer yang lebih kuat akan menyerangnya. Han Ti melihat ke bawah dari atas. Tatapan mereka bertemu. Li Qingshan tersenyum tipis. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, lengannya terkulai secara alami. Tangga batu di bawah kakinya, yang telah diperkuat oleh sihir, juga mulai retak. Li Qingshan tiba-tiba menghilang di depan para murid militer. Li Qingshan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia bergegas menuju murid militer di depannya, langsung bergegas ke puncak tangga. Setan harimau mendaki gunung tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang menyangka Li Qingshan akan secepat itu saat dia menginginkannya. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak tangga. Dia hanya berjarak 10 langkah dari Han Ti. Semua murid militer berteriak, hentikan dia. Tidak ada satupun murid militer yang bisa diam. Ratusan orang merasa khawatir pada saat yang bersamaan. Jika Li Qingshan bergegas ke puncak tangga, itu benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Makan tinjuku. Li Qingshan menyeringai. Semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berdentang. Dia mengerahkan semua ki di dantiannya. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi saat dia menyerang, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, pemandangan di hadapannya menjadi gelap. Sepertinya ada tembok yang muncul entah dari mana, menghalangi di depan Han Ti. Penebang kayu raksasa, Wu Kui, meraung marah. Dia menangkupkan tangannya di atas kepalanya dan menghantamnya seperti pendobrak. Dia adalah seorang mutan yang pernah bergulat dengan Li Qingshan. Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan tak tertandingi. Setelah setengah tahun pelatihan pahit, kekuatannya meningkat 1 tingkat lagi. Kali ini, dia ingin membalas penghinaannya sebelumnya. Bang, anak tangga yang tinggi seakan bergetar. Tinju dan palu bertabrakan. Mata Wu Kui dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya yang besar, di bawah kekuatan dahsyat yang tak tertandingi, didorong berulang kali. Pada akhirnya, dia duduk di tangga yang tinggi. Li Qingshan mempertahankan postur mengayunkan tinjunya. Dia tidak mundur selangkah pun. Iblis sapi memberinya kekuatan besar, dan iblis harimau memberinya kekuatan ledakan yang tak tertandingi. Dengan gabungan keduanya, bahkan penebang pohon raksasa, yang terlahir dengan kekuatan ilahi, harus mundur. Tetapi dengan pemblokiran Wu Kui, hal itu memberi kesempatan kepada para murid militer untuk memblokir. Li Qingshan melihat sekeliling. Yang terkuat di antara mereka, murid militer lapisan ke-8, sudah berada di depannya. Tinjunya terbakar dengan amukan api. Dia telah menyempurnakan tubuhnya dan ki menjadi satu. Bahkan Li Qingshan tidak bisa meremehkannya. Sedikit lebih jauh ada selusin praktisi ki lapisan ke-7, masing-masing menampilkan keterampilan mereka sendiri. Tubuh mereka bersinar dengan berbagai warna cahaya. Lebih jauh lagi ada beberapa ratus orang dari sekolah militer. Mereka berkerumun ke depan seperti sekawanan serigala yang telah melihat mangsanya. Di tengah perjalanan, Wu Kui kembali merentangkan tangannya lebar-lebar, mengambil sikap tidak akan mundur. Lebih tepatnya seperti itu. Ayo serang aku bersama-sama. Li Qingshan tersenyum. Dia berbalik dan menyerang kerumunan. Dia seperti harimau ganas yang naik ke puncak gunung. Dia berbalik dan melakukan serangan balik. Setan harimau turun gunung. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah praktisi ki lapisan ke-7. Dia melambaikan telapak tangannya seperti pisau. Geng metal truki miliknya terkondensasi menjadi pedang. Bilahnya secepat kilat, dan khusus menembus pelindung truki.
Jalur militer tidak seindah mantra, tapi ia memadatkan seluruh kekuatannya menjadi satu titik. Itu membentuk gerakan pembunuhan sederhana dan tanpa hiasan yang bisa menundukkan musuh. Dia merencanakan dalam hatinya bahwa selama dia bisa memaksa Li Qingshan untuk berhenti, mereka akan dapat membentuk formasi dan menyerang Li Qingshan bersama-sama. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Dia hanya bisa menunggu untuk diikat. Li Qingshan hanya menyerang dan tidak bertahan. Dia membiarkan geng metal Long Blade menebasnya. Dia tertawa sinis dan meninju. Pada saat ini, siapapun yang mundur akan kehilangan momentumnya. Karena itu masalahnya, maka dia akan membuatmu menderita. Murid militer itu mengatupkan giginya dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Bahkan orang idiot pun tahu mana yang lebih berbahaya, terkena pisau atau ditinju. Dengan keras, murid militer itu seperti layang-layang yang talinya dipotong. Dia terbang menuruni tangga dan menabrak sekelompok rekannya di belakangnya. Matanya melebar. Dia melihat hanya ada tanda putih di bahu Li Qingshan, dan itu menghilang dalam sekejap mata. Teknik pemurnian tubuh macam apa yang dia kembangkan? Ini adalah pemikiran terakhir yang terlintas di benaknya sebelum dia pingsan. Air Guizen Qi milik Li Qingshan sangat murni. Meski tidak bisa sepenuhnya memblokir geng Metal Blade Qi, ia masih bisa menundanya sejenak. Sebelum Blade Qi dapat menampilkan dirinya sepenuhnya, itu diinterupsi oleh tinju Li Qingshan. Kekuatan yang tersisa cukup untuk menghancurkan, iblis sapi menempa kulitnya. Kami berdua berada di lapisan ketujuh pemurnian Qi, tetapi kekuatan saya lebih besar, kecepatan saya lebih cepat, dan bahkan Zen Qi saya lebih murni daripada milik Anda. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Li Qingshan bergegas ke kiri dan ke kanan, seperti harimau di antara kawanan domba. Yang terlihat di matanya adalah sosok manusia. Dia tidak perlu memikirkan gerakan apapun sama sekali. Dia hanya perlu melakukan pukulan dan tendangan. Satu demi satu, para murid militer dikirim terbang sambil berteriak. Di platform tinggi, selain Han Tiyi, ada juga beberapa instruktur militer. Mereka dapat melihat bahwa Li Qingshan bukanlah orang yang gegabah yang akan menerobos sembarangan. Dia tidak memberikan kesempatan kepada murid militer terkuat untuk mengelilinginya. Rekan-rekan mereka malah menjadi penghalang mereka. Dalam adegan kacau seperti itu, dia masih mampu mengendalikan situasi pertempuran secara keseluruhan. Benar-benar mengejutkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia sepertinya sangat ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan ratusan murid militer ini. Seorang instruktur tua menegaskan, dengan kekuatan fisik dan Zen Qi, mustahil dia bisa bertahan selama itu. Sesaat kemudian, setengah dari murid militer telah jatuh. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Bahkan ada yang pingsan dan langsung terguling dari peron. Ini hanya karena Li Qingshan menahan diri. Kalau tidak, semua yang terjatuh pasti sudah mati. Melihat Li Qingshan lagi, dia masih penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikitpun. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat. Dia berteriak, luar biasa. Dan meraih kaki seorang murid militer. Dia menggunakannya sebagai senjata dan mengayunkannya beberapa kali sebelum membuangnya jauh-jauh. Semua instruktur militer terkejut. Instruktur tua yang baru saja berbicara berkata, anak ini memang tidak terduga. Namun, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Benar saja, mereka melihat bahwa Zen Qi milik Li Qingshan sudah agak kurang. Dia hanya bisa menggunakan Zen Qi-nya untuk memblokir ketika menghadapi serangan yang lebih mengancam. Semua instruktur mengangguk. Namun, setelah beberapa saat, Li Qingshan bahkan tidak bisa menggunakan Zen Qi untuk melindungi dirinya sendiri. Dantiannya benar-benar kosong. Dia hanya bertarung dengan kegigihan seekor lembu dan keberanian seekor harimau. Tubuhnya juga mulai terluka. Bukan saja momentumnya tidak melemah, namun malah menjadi semakin ganas dan mencapai kondisi puncaknya. Chapter 319. Li Qingshan menyapu para murid militer seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Tanpa perlindungan Qi sejati, dia dipenuhi luka dan terengah-engah. Dadanya, khususnya, memiliki bekas kepalan tangan hitam yang sangat jelas terlihat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sebagian milik orang lain, dan sebagian lagi miliknya. Di kakinya, ada sejumlah besar murid militer tergeletak di tanah. Sudut mulut Li Qingshan melengkung dan dia tertawa nakal. Pertarungan semacam ini bahkan lebih menyegarkan daripada meminum 50 botol anggur berkualitas. Dia bisa mengesampingkan semua kekhawatiran dan kekhawatirannya. Lusinan murid militer yang tersisa memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Jika bukan karena Han Tiyi dan beberapa instruktur yang mengawasi dari atas, dan fakta bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka mungkin sudah pingsan. Tidak peduli seberapa kuat kemauan para murid militer, itu tidak ada habisnya. Namun, monster juga mempunyai saat-saat ketika mereka lemah. Jangan biarkan dia memulihkan kekuatannya. Saudaraku, serang. Petik 2. Tapi harapan samar seperti ini dengan cepat dipadamkan oleh Li Qingshan. Dia menggunakan tangannya untuk menekan dua murid militer. Dengan sedikit kekuatan, keduanya segera berhenti bernapas dan terlempar ke kakinya. Pada saat ini, sebuah tinju tiba di depannya. Dia menggunakan kepalanya untuk menghadapinya secara langsung, dan dengan suara retakan, lengannya patah. Li Qingshan juga menggelengkan kepalanya. Meskipun sepertinya dia akan jatuh ke tanah pada saat berikutnya, dia dengan keras kepala berdiri sampai murid militer terakhir jatuh. Baru saja, dia tertawa keras. Bukan karena kekuatan Li Qingshan yang meledak,
tetapi semua murid lapisan ke-7 dikalahkan satu persatu dalam pertempuran yang kacau balau. Praktisi Ki lapisan ke-8 terkuat, Li Qingshan, mengambil risiko terluka, menerima pukulan darinya, dan membunuhnya. Mutan Wu Kui juga menerima tendangan dari Li Qingshan dan berguling menuruni tangga, tak sadarkan diri. Bahkan seekor harimau yang kelelahan pun bukanlah sesuatu yang dapat diancam oleh seekor anak serigala. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berdiri di beberapa ratus anak tangga selain dia. Li Qingshan berkata pada N kecil, apakah kamu melihatnya? Tanpa disadari, bukan hanya Little N yang memperhatikan dari bawah. Banyak juga orang yang telah mendengar berita tersebut. Murid dari klan lain yang bergegas dari pulau lain. Mereka semua memandangnya dengan heran. Mereka menyaksikan tanpa daya saat dia mengalahkan 90% murid sekolah militer sendirian. Apakah dia masih manusia? Li Qingshan melihat ke bawah dari atas dan melihat kerumunan orang bergerak. Keagungannya tak kalah dengan duelnya dengan Chu Tian, Hua Shengzhan, Hao Pingyang, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Samar-samar, Han Qiongzi sepertinya juga ada di sana. Li Qingshan, pengecut itu. Apakah dia telah memasuki budidaya terpencil lagi untuk menghindari pertempuran? Segera setelah Han Qiongzi kembali dari misinya, dia mendengar tentang pertarungan Li Qingshan dengan Chu Tian. Beberapa bulan telah berlalu, sedikit ketertarikan sejak hari itu telah memudar. Sejak dia mengetahui bahwa Li Qingshan telah memasuki sekolah novel, dia tahu bahwa dia mungkin telah kehilangan hak untuk mengejarnya selamanya. Dia merasa sedikit menyesal. Sampai saya mendengar bahwa dia akan berduel dengan si jenius Chu Tian. Baru saja, saya menjadi tertarik dan pergi menonton pertarungan, hanya berdasarkan suka dan tidak suka pribadi saya. Dia mempertaruhkan 500 batu roh padanya. Pada akhirnya, dia tidak datang. Dia langsung kecewa. Ketertarikan kecil itu berubah menjadi penghinaan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena buta saat itu. Hua Shengzhan bersandar di pintu. Tentu saja dia datang. Sudah kubilang terakhir kali, kamu salah paham. Dia bukan orang yang akan menghindari perkelahian. Han Qiongzi terus berkemas. Kalau kamu perempuan, aku pasti curiga kamu jatuh cinta pada anak ini. Atau kamu sedang jatuh cinta. Terus, apakah dia dipukuli setengah mati oleh Chu Tian dan menyebabkanmu kehilangan 1000 batu roh lagi? Petik 2. Hua Shengzhan berkata, hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar lautan, namun juga sangat sulit bagi seorang wanita untuk memahami seorang pria. Kali ini, saya menang. Han Qiongzi menghentikan apa yang dia lakukan. Maksud Anda? Tentu saja, apa yang hilang dariku terakhir kali ini aku mendapatkannya kembali. Chu Tian masih terbaring di tempat tidur di keluarga kedokteran. Juga, bocah nakal yang Anda sebutkan itu sudah berada di lapisan ke-7 Ki Refining. Menurutku hanya masalah waktu saja sebelum dia bisa menyusulmu. Tentu saja, jika kita bertarung sekarang, kamu mungkin bukan tandingannya. Petik 2. Han Qiongzi berkata, bagaimana dengan dia? Bagaimana dia? Petik 2. Dia praktis tidak terluka. Kudengar dia sedang menulis novel baru-baru ini. Hehe, Wang tua akan jadi gila saat mendengarnya. Han Qiongzi mengerutkan kening. Apakah aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, apa yang terjadi? Hua Shengzhan menceritakan keseluruhan ceritanya. Dia sangat pandai bicara. Jika dia mau bercerita, dia akan menjadi pendongeng terbaik. Han Qiongzi terpesona dengan ceritanya. Dia benci kalau dia tidak bisa berada di sana untuk menyemangati Li Qingshan. Ternyata dia benar-benar salah paham terhadapnya. Dia membuang barang-barang di tangannya. Tidak, aku harus pergi menemuinya. Tapi kemudian dia berhenti. Saya tidak menemuinya ketika dia pertama kali bergabung dengan sekolah novel. Jika aku pergi menemuinya sekarang, bukankah dia akan menganggapku, Han Qiongzi, sebagai orang sombong? Tapi dia mengasingkan diri beberapa hari setelah bergabung dengan sekolah novel. Dia tidak pergi menemuinya karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Selain itu, sebagai seorang wanita, sungguh memalukan berinteraksi dengan orang-orang dari sekolah novel. Saat dia merasa berkonflik, seorang murid legalis datang untuk melaporkan, kakak-kakak, ada pertunjukan yang harus ditonton lagi. Han Ti menyiapkan formasi dan ingin menantang Li Qingshan. Ayo dan lihat, kata Hua Shengzhan. Han Qiongzi mengikuti arus. Hal favoritnya dalam hidup adalah menonton pertunjukan. Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Setelah tiba, Han Qiongzi senang dia tidak melewatkan pertempuran ini. Melihat Li Qingshan mengamuk dalam formasi musuh, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Matanya terpaku padanya. Hua Shengzhan tersenyum dan berkata, siapa orang bodoh yang dilanda cinta sekarang? Han Qiongzi tersipu, tapi dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Ini adalah tipe yang saya suka. Dia jauh lebih baik daripada pria cantik sepertimu. Petik 2. Hua Shengzhan menyentuh hidungnya. Gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Dalam sekejap, kekasih masa kecilmu telah menjadi laki-laki yang cantik. Mereka sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Sejak muda, dia penuh pesona. Selama itu perempuan, mereka pasti akan memikirkannya. Dia adalah satu-satunya yang mempertahankan persahabatan murni dengannya. Itu karena Han Qiongzi berasal dari keluarga militer dan tidak menyukai pria yang tidak bermoral. Tidak peduli seberapa kuat pesona Hua Shengzhan, itu tidak berhasil padanya. Han Qiongzi terkekeh. Kali ini, kakak Ti akan kehilangan muka. Wajah lelaki tua itu pasti jelek.
Sebelum dia selesai, dengusan dingin menusuk telinga. Han Qiongzi gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Hua Sengzan berkata, ada apa? Han Qiongzi mengertakkan gigi. Orang tua itu, dia sangat kejam terhadap putrinya sendiri. Hua Sengzan berkata, tidak ada anak perempuan yang memiliki mulut liar seperti itu. Saat mereka berbicara, hasil pertempuran telah diputuskan. Han Qiongzi memandang Li Qingshan, yang penuh luka dan diambang pingsan. Dia berteriak, kamu menang. Turun. Petik 2. Tunggu, aku akan menghajarmu sekarang. Li Qingshan berbalik dan berjalan menuju platform tinggi. Dia berkata pada Han Tiyi. Li Qingshan berjalan maju selangkah demi selangkah hingga dia berada di depan Han Tiyi. Seorang murid militer yang terbaring di tanah tiba-tiba bangkit dan memeluk pinggang Li Qingshan. Saudaraku, hentikan dia. Satu demi satu, para murid militer yang kehilangan kemampuan bertarung dengan putus asa memeluk kaki Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah murid militer yang sedang memeluk pinggangnya. Murid militer itu hanya menutup matanya tapi tidak melepaskannya. Dia tidak merasakan sakit apapun. Tinju itu, entah kenapa, ditarik kembali. Li Qingshan mengambil langkah berat dengan susah payah, dengan paksa menyeret begitu banyak orang bersamanya saat dia berjalan menuju Han Tiyi. Dia berjalan sangat lambat, tapi dia tidak tergoyahkan. Dengan keras, kakinya akhirnya menginjak platform tinggi dan dia meninju Han Tiyi. Han Tiyi mengangkat tangannya untuk menghentikan instruktur yang ingin menghentikannya. Dia tidak menghindar atau memblokir dan menerima pukulan itu secara langsung. Jenderal muda, mata para murid militer semuanya memerah. Seolah-olah mereka menyaksikan tanpa daya ketika jenderal musuh menerobos formasi mereka dan membunuh komandan mereka. Setiap murid militer yang masih sadar merasa terhina. Mereka mengatupkan gigi, dan beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata seperti anak-anak. Biarkan dia pergi. Han Tiyi memerintahkan, masih ada 2 pukulan tersisa. Li Qingshan meregangkan ototnya dan berkata, pukulan yang sangat lemah, bahkan menurutku membosankan untuk memukul diriku sendiri. Kamu bisa berhutang padaku dulu. Tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku. Ayo pukul lagi. Petik 2. Dengan itu, Li Qingshan terjatuh ke belakang. Cahaya keemasan bersinar dan N kecil berubah menjadi avatar Vajra dan memeluk Li Qingshan. Dia mendengkur dan tidur nyenyak. Bahkan dalam tidurnya, ada senyuman puas di wajahnya. Serahkan dia padaku. Dia butuh perawatan. Seorang wanita datang ke sisi Little N. Dia memiliki penampilan yang indah dan suara yang lembut. Dia berpakaian putih dan tampak memancarkan cahaya lembut pada pandangan pertama. Ada tanda putih di pinggangnya dengan tulisan, 1, terukir di atasnya. Di peron, seorang murid medis yang juga berpakaian putih sedang bekerja untuk mendiagnosis luka-luka para murid militer dan merawat mereka. Han Tiyi berkata kepada wanita itu, Rusin, terima kasih. Cedera normal dapat diobati oleh para murid militer. Mereka bahkan bisa pulih sendiri dengan fisik yang kuat. Namun, jika masalahnya lebih serius, mereka harus meminta murid medis untuk merawat mereka untuk memastikan tidak ada masalah di masa depan. Saya mengambil uang Anda dan membantu Anda menghilangkan bencana. Saya jamin Anda akan puas. Rusin tersenyum lembut dan sangat alami serta tidak terkendali. Sebagai pelanggan terbesar para murid kedokteran, jarang sekali militer memiliki bisnis sebanyak itu. Kakak senior Rusin, sepertinya dia baik-baik saja, kata seorang pria berotot dengan suara rendah. Aku tidak tahu apakah dia menderita luka dalam. Akan sangat buruk jika masih ada luka yang tersisa. Adik perempuan, bukan begitu. Rusin berjongkok dan berkata pada N kecil. Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Meskipun Little N merasa tidak akan ada masalah dengan tubuh Li Qingshan, dia tetap khawatir dan mengangguk setuju. Daun hijau terbang keluar dari lengan Rusin dan mengembang mengikuti angin. Itu mengangkat Li Qingshan dan lampu hijau muncul dan menyelimuti tubuhnya. Beberapa luka kecil segera mulai sembuh. Lebih banyak daun hijau berterbangan dari lengan bajunya. Ada lebih dari 100 orang dan mereka mengangkat semua murid militer yang terluka lebih parah. Ini bukanlah mantra melainkan alat spiritual. 1 set alat spiritual. Meskipun itu hanya alat spiritual tingkat tinggi, nilainya mungkin di atas alat spiritual tingkat tertinggi pada umumnya. Rusin melirik Li Qingshan di atas daun hijau dan mengerucutkan bibirnya. Fisik yang begitu kuat berada di luar pengetahuan orang biasa. Itu layak untuk diteliti. Han Tiyi berbalik dan kembali ke aula seni bela diri. Han Anjun duduk di kursi utama, minum wine dengan cangkir perunggu berkaki 3. Ada 10 kursi di kedua sisinya, 9 di antaranya ditempati oleh murid militer. Hanya kursi di sebelah kanan Han Anjun yang kosong. Mereka semua adalah praktisi lapisan ke-8 dan ke-9. Di kursi sebelah kiri Han Anjun duduk seorang pria berkepala plontos dengan ekspresi galak. Dia juga berada di lapisan ke-10 praktisi Qi. Pria berkepala plontos itu berkata, Jenderal, mengapa Anda tidak membiarkan kami menyerang? Mengapa Anda membiarkan Li Qingshan menjadi begitu sombong? 8 orang lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka telah menyaksikan rekan mereka dikalahkan oleh Li Qingshan di depan semua orang. Jika bukan karena kekuatan Han Anjun yang luar biasa, mereka tidak akan mampu menahannya dan menyerang sejak lama. Di 100 klan, selain murid kepala, ada total 10 murid. Mereka adalah yang paling dihormati dan bisa disebut murid inti. 9 dari mereka adalah prajurit dan jenderal yang benar-benar arogan.
Mereka memiliki kekuatan tempur terkuat. Jika ada di antara mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran baru saja, hasil pertempuran bisa saja terbalik. Han Anjun berkata dengan suara rendah, apakah tidak cukup menindas yang lemah dengan angka? Apakah kamu masih ingin menindas yang lemah? Pria berkepala pelontos itu tidak yakin. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan pengepungan dengan tangan kosong? Jika dia menggunakan senjata dan bertarung dengan pisau dan tombak sungguhan, anak itu pasti sudah lama mati. Han Anjun membanting cangkir perunggu berkaki 3 itu ke bawah. Menurutku yang benar-benar sombong bukanlah dia, tapi kamu. Jika dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk bertarung, dia akan terbunuh dalam perjalanan ke sini dalam waktu kurang dari setengah jam. Anda telah berlatih dengan baik setiap hari. Dalam pertarungan sebenarnya, Anda menunjukkan sifat asli Anda. Berantakan sekali. Memalukan, sungguh memalukan. Kembalilah dan renungkan selama 3 hari. Petik 2. Han Anjun yang biasanya pendiam tiba-tiba membuka mulutnya dan mencaci maki mereka dengan keras. Semua orang diam karena takut. Setelah menerima pesanan, hanya tersisa Han Tiyi. Ekspresi Han Anjun perlahan menjadi tenang. Dia mengungkapkan senyuman langka. Tiyi, kamu melakukannya dengan baik. Mereka membutuhkan motivasi. Jangan berpikir bahwa hanya karena mereka menderita sedikit setiap hari, mereka jauh lebih kuat daripada murid dari klan lain. Sebagai kepala sekolah militer, perasaannya terhadap hal-hal tertentu jauh lebih tajam. Dia jauh lebih tajam dari Liu Changqing. Di bawah pemandangan damai ini, sepertinya tali lain secara bertahap ditarik menjadi kencang. Perang tidak jauh lagi. Dia ingin meminjam tangan Li Qingshan untuk membuat marah para murid militer dan bersiap menghadapi kemungkinan kekacauan. Kehilangan muka sekarang lebih baik daripada kehilangan nyawa di masa depan. Dia tidak takut kehilangan muka di sekolah militer. Orang mati tidak punya wajah. Saya juga tidak menyangka dia bisa berjalan seperti ini. Han Tiyi mengerutkan kening. Dia tidak meragukan bahwa Li Qingshan memiliki kemampuan untuk mengisi daya platform, tetapi dia memang mengejutkannya setelah mengalahkan semua orang dan naik selangkah demi selangkah. Teknik praktisi tubuhnya sangat luar biasa. Sayang sekali dia bukan murid sekolah militer, atau setidaknya kita akan memiliki peluang tambahan 30% untuk menang dalam pertandingan eksibisi 9 prefektur. Han Anjun menghela nafas mirip dengan pendeta Tao yang jorok. Jika dia mengevaluasi para jenius yang muncul dari ujian masuk kali ini, Li Qingshan pasti akan menempati peringkat pertama. Chu Tian dan Yu Zijian sama-sama pucat jika dibandingkan. Meskipun bakat Little N luar biasa hebatnya, dia belum tentu cocok untuk jalur militer. Adapun Li Qingshan, dia pada dasarnya dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit. Dia suka bertarung dan membunuh, tapi dia juga terlahir dengan keberanian pedang dan hati sitar. Han Tiyi berkata, dia mungkin bukan murid sekolah militer, tapi Anda masih bisa memberinya bimbingan, Jenderal. Han Anjun berkata, saya memiliki pemikiran yang sama. Saya akan menyerahkan ini kepada Anda untuk saat ini. Hanya ketika ikan besar sudah cukup ganas barulah ikan-ikan kecil bisa tergerak, mengeluarkan potensi mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi lebih bersatu. Bahkan tanpa alasan ini, dia tidak tega melihat begitu banyak bahan terbuang percuma di tempat seperti sekolah novel. Ya Pak, Li Qingshan terbangun dari mimpinya. Dia ditutupi spray putih, dengan dinding dan kursi putih. Tirai melayang lembut tertiup angin, dan sinar matahari masuk melalui jendela. Seikat bunga lili putih bersih duduk di kepala tempat tidur, mengeluarkan aroma samar. Langit telah cerah sebelum dia menyadarinya, dan sinar matahari yang hangat menyinari. Li Qingshan menguap dan menggeliat. Dia bisa merasakan berbagai bagian tubuhnya masih sedikit sakit, tapi pikirannya sangat tenang. Benar saja, dibandingkan menulis novel, kehidupan seperti ini lebih cocok untuknya. Lebih baik aku menyerah pada pemikiran tidak realistis ini. Dia menutup matanya dan merasakan tubuhnya. Tidak ada masalah besar, dan tiannya yang mengering mulai mengumpulkan ki yang sebenarnya sedikit demi sedikit. Ki sejati adalah proses peredaran darah. Setelah penggunaan ekstrim seperti itu, kecepatan pemulihan menjadi sangat lambat, namun kualitasnya juga meningkat. Dia mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Meskipun dia tidak menerima satu kata pun nasihat dari Han Anjun, dia telah memahami cukup banyak. Dia adalah seorang jenius tempur. Dia bisa menampilkan pesonanya dalam pertempuran, dan dalam pertempuran, dia bisa mengeluarkan potensinya. Meskipun tidak ada satupun murid militer yang bisa menandinginya, teknik yang mereka gunakan, dan bahkan perasaan dipukul di tubuhnya telah memberikan banyak manfaat baginya. Rusin masuk dari luar pintu. Kamu sudah bangun. Mata Li Qingshan berbinar. Keindahan lainnya, dan keindahan Ki Refinement lapisan ke-10. Benar saja, ada banyak ikan di laut. Dia benar-benar tidak dapat memahami pikiran Hua Sengshan. Namun, jika dia benar-benar harus membandingkan, orang di depannya memang sedikit lebih rendah dari Gu Yanying. Dia tidak tahu apakah perasaan ini nyata, atau karena dia tiba-tiba melihat keindahan tertinggi setelah terjebak di desa terpencil selama lebih dari 1 dekade, itulah sebabnya dia meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Bukankah ada cerita tentang seorang ulama yang makan semangkuk tepung akar teratai di rumah seorang petani ketika dia berada dalam kesulitan? Dia hanya menganggapnya sangat lezat. Setelah itu, ia menjadi pejabat tinggi dan mencicipi pati akar teratai yang dibuat oleh chef ternama dimanapun, namun tidak satupun yang memiliki rasa yang sama. Pada akhirnya, dia menemukan rumah petani yang asli dan mencicipinya lagi, namun rasanya tidak lagi sama.
Dia sangat tertarik mencari kesempatan untuk memverifikasi cerita ini. Saya Li Qingshan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, kawan? Bagaimana mungkin Rusin tidak mengetahui nama besar rekan Li? Apakah ada orang yang bermarga, Ru? Li Qingshan merasa bingung. Dia melihat sekeliling. Di mana N kecil? Dia dipanggil kembali oleh Master Satu Pikiran. Bukannya kamu terlalu sakit untuk bangun, jadi kamu tidak perlu mengawasinya. Saat Rusin mengatakan itu, dia duduk di sisi tempat tidur dan menempelkan tangan rampingnya ke dada Li Qingshan. Jubah hijaunya telah tercabik-cabik selama pertempuran. Tangannya yang selembut batu giok meluncur turun dari dada ke perutnya. Lukamu sembuh dengan sangat cepat. Kekuatan hidup di tubuh Anda pada dasarnya mengejutkan. Petik 2. Saya makan buah yang tidak diketahui ketika saya masih muda, dan setelah itu, saya menjadi sangat kuat. Li Qingshan berbohong dengan santai. Apakah itu termasuk tertarik padaku? Dia pasti sudah melihat kekuatanku di sekolah militer dan tertarik dengan sikapku. Terserahlah, aku tidak bisa membiarkan dia mengambil inisiatif begitu saja. Li Qingshan selalu menjadi orang yang melakukan apa yang diinginkannya. Dia meraih tangan Rusin. Saya benar-benar harus berterima kasih atas perawatan Anda yang cermat, Nona. Mata Rusin menyipit. Dia mencoba menarik tangannya kembali, tetapi tangannya tidak bergerak. Wajahnya menjadi sedikit merah, tapi itu karena marah. Dia tidak kekurangan pengagum di 100 aliran pemikiran, tapi sangat jarang melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Li Qingshan mengira pesonanya telah mencapai level Hua Sengsan. Rusin berkata dengan suara rendah, rekan Daois, jika kamu tidak melepaskannya, saya akan meminta bantuan. Saat itulah Li Qingshan melepaskan tangannya. Dia berkata dengan terkejut, apakah kamu tidak menyentuhku terlebih dahulu? Saya seorang dokter, dan Anda adalah seorang pasien. Perintah ini tidak dapat dibatalkan. Apa, rekan Daois, apakah Anda suka dipijat seperti sekarang? Itu bukan tidak mungkin. Ini juga salah satu layanan dari sekolah kedokteran kami, tetapi dikenakan biaya. Rusin menundukkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia terlihat sangat menawan. Li Qingshan sangat senang sekaligus kecewa. Baiklah, berapa banyak batu roh? Berbaringlah, aku akan pergi dan bersiap. Rusin tersenyum manis dan berbalik untuk pergi. Sesaat kemudian, seorang pria berotot menerobos masuk dan meraung seperti guntur. Kamu ingin dipijat? Li Qingshan tertegun, tidak. Bagaimana kakak senior Rusin bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Ayo, pria berotot itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan keras menamparkan punggung Li Qingshan dengan sepasang telapak tangan besi yang bisa membelah batu. Keterampilanmu tidak buruk. Setelah beberapa saat, Li Qingshan berdiri dan memuji dengan tulus. Pria berotot ini memang murid fakultas kedokteran. Dia terlihat kasar, tapi keterampilannya sangat teliti. Entah itu menguleni, mencubit, menepuk, atau menekan, dia meregangkan otot dan tulang Li Qingshan sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan Yimut Ruki yang kuat ke dalam tubuhnya. Li Qingshan merasa segar di sekujur tubuhnya. Memar di tubuhnya juga hilang. Itu sepadan dengan batu rohnya. Pria berotot itu meraung, terima kasih atas dukungan Anda. Li Qingshan berdiri dan mengeluarkan jubah hijau dari kantong 100 harta karunnya. Dia memakainya dan berjalan keluar. Rusin tertawa, bagaimana kemampuan juniorku? Tidak buruk. Li Qingshan tertawa. Tamparan ganas pria berotot itu memang membuyarkan pikiran Li Qingshan. Jika orang lain tidak punya pemikiran, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Bukannya dia tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Di dunia ini, ada banyak hal yang harus dikejar. Rusin sedikit terkejut. Dia mengira Li Qingshan akan merasa malu dan tidak senang, atau bahkan marah. Dia sudah menyiapkan serangkaian kata-kata. Tetapi, dia tidak menyangka dia akan begitu tenang. Terlebih lagi, cara dia memandangnya juga telah kembali normal. Itu membuatnya meragukan pesonanya sendiri. Ini pertama kalinya kamu datang ke Pulau Kebajikan, kan? Biarkan aku mengajakmu berkeliling. Ketika murid utama datang, tentu saja murid utamalah yang menerimanya. Meskipun itu adalah aliran novel yang menurun, Li Qingshan telah membuktikan di depan semua orang bahwa dia layak menerima perlakuan seperti itu. Berjalan santai dengan seorang cantik sebagai pendampingnya, sungguh menarik. Li Qingshan dengan santai bertanya tentang fakultas kedokteran, dokter memberikan perhatian khusus pada penyembuhan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa adalah satu hal, tetapi bisakah kultivator juga sakit? Rusin berkata, tentu saja tidak, tapi kami bisa membantunya. Kita bisa membuatnya terkena penyakit apapun yang kita inginkan. Petik 2. Di sekolah kedokteran, mereka bukanlah karakter pengasuh yang baik hati. Sebaliknya, mereka pandai menggunakan racun dan wabah penyakit. Racun pada dasarnya adalah semua jenis racun, dan wabah penyakit adalah wabah penyakit. Mereka mengumpulkan segala jenis penyakit dan membunuh musuhnya tanpa meninggalkan jejak. Di antara dewa-dewa yang dipuja oleh sekolah kedokteran, ada dewa wabah. Itu tidak lucu, kata Li Qingshan. Begitukah? Aneh. Dulu, semua orang tertawa saat aku mengatakannya. Lupakan saja. Dalam hidup, bertemu dengan beberapa orang aneh tidak bisa dihindari. Penyakit para kultivator biasanya tidak terlihat jelas, namun tersembunyi jauh di dalam tubuh. Ini mungkin kerusakan pada meridian atau ketidakseimbangan 5 elemen. Ini mungkin tidak mengancam jiwa, tetapi seiring berjalannya waktu, hal ini akan mempengaruhi budidaya.
Selain penyakit fisik, ada juga penyakit mental. Saya pandai menyembuhkan penyakit mental. Penyakit fisik baik-baik saja, tetapi begitu Anda terkena penyakit mental, akan semakin sulit untuk maju dalam jalur kultivasi. Misalnya, jangan beritahu Komandan Hua dari aliran legalisme bahwa saya mengatakannya. Menyelamatkan jalur kultivasi seorang kultivator juga dapat dianggap menyelamatkan nyawa. Petik 2. Li Qingshan menyeringai. Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Rusin berkata, dia sudah tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obat untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Buddha akan menyelamatkan takdirnya. Tiba-tiba, dia merendahkan suaranya. Lihatlah dua orang di depan. Mereka juga tidak bisa disembuhkan. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Li Qingshan mendongak dan melihat Qian Rongzi mendukung Cutian saat mereka berjalan-jalan di taman. Wajah mereka penuh senyuman. Jika bukan karena dia mengetahui karakter Qian Rongzi dan temperamen Cutian, dia akan benar-benar berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang serasi di surga. Penyakit apa yang mereka derita? Yang satu gila, dan yang lainnya gila. Mereka pasangan yang cocok. Li Qingshan tersenyum dan berbalik untuk menghindari mereka. Cutian tenggelam dalam kebahagiaan dan tidak menyadarinya sama sekali. Qian Rongzi segera merasakan sesuatu dan menoleh. Ketika dia melihat punggung Rusin, dia mengerutkan kening. Wanita itu juga sangat merepotkan. Li Qingshan menyebutkan bahwa dia pernah memiliki niat untuk belajar alkimia di Fakultas Kedokteran. Rusin berkata, kamu benar memilih sekolah kedokteran. Sekolah Taoisme hanya alkimia, tapi kita juga bisa menyempurnakan pengobatan. Apa bedanya? Alkimia adalah untuk budidaya, tetapi memurnikan obat dapat menyembuhkan penyakit. Rusin membawa Li Qingshan ke apotek sekolah kedokteran untuk tur. Benar saja, selain rangkaian ramuan yang mempesona, ada juga berbagai ramuan dan bubuk berwarna. Li Qingshan melihat sebuah kotak kecil dengan tulisan, bubuk kulit giok di atasnya. Dia bertanya, penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan obat ini? Rusin berkata, ini digunakan untuk menyembuhkan wabah hitam. Wabah hitam. Rusin memandang Li Qingshan dan berkata, ya, itu merujuk pada orang-orang seperti Anda. Jika Anda menggunakan obat ini, dalam 3 hari, paling lama 7 hari, Anda bisa menjadi anak laki-laki yang cantik dan murni. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata Rusin, yang tidak sesuai dengan penampilan dan temperamennya. Namun obat yang disempurnakan oleh Fakultas Kedokteran memang menarik. Setidaknya aliran alkimia Taoisme tidak akan menyempurnakan ramuan tembus pandang. Bahkan ada beberapa yang bahkan tidak dia pikirkan. Penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan ini? Li Qingshan menunjuk ke botol kaca berisi ramuan biru. Yang Anda maksud adalah Water of Recollection. Seperti namanya, air ini secara alami digunakan untuk menyembuhkan amnesia. Jika Anda tidak sengaja lupa nama belakang Anda, minumlah dan Anda akan melihat hasilnya. Namun, efek sampingnya adalah Anda akan kehilangan kesadaran, mudah kehilangan arah. Rusin berkata dengan santai, tapi dia melihat ekspresi Li Qingshan tiba-tiba berubah. Li Qingshan berkata, kamu dapat mengingat apapun yang kamu katakan. Bagaimana dengan kehidupan masa lalumu? Rusin berkata, sayangnya, kekuatanku tidak cukup untuk bersaing dengan Meng Po. Li Qingshan sedikit kecewa, tapi kemudian dia mendengar Rusin berkata, namun, selama itu ada dalam pikiranmu, kamu akan dapat mengingatnya setelah meminum obatku. Bahkan jika kamu ingin tahu apa yang kamu makan di siang hari, 10 tahun yang lalu, itu tidak akan menjadi masalah. Bisakah kamu mencobanya? Apa hubungan kita? Nama keluargamu adalah Li. Aku serius. 100 batu roh per botol. Kamu tidak perlu memberiku ekspresi seperti itu. Kamu bercanda. Tanpa berkata-kata, Li Qingshan meminum sesendok air perenungan. Peristiwa masa lalu yang penuh debu itu tiba-tiba mengibaskan debu dan bergegas menuju wajahnya. Itu jelas tercermin dalam pikirannya. Itu adalah halaman sebuah buku, penuh dengan kata-kata kecil. Kalimat pertama adalah, Zhang Wuji, berbaliklah. Li Qingshan berteriak dalam hatinya, penyakitku bisa disembuhkan. Chapter 320. Itu utara. Rusin mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakang. Li Qingshan mengabaikannya, berapa harga air perenungan ini? Aku hanya membuatnya untuk bersenang-senang, kupikir aku tidak bisa menjualnya. Rusin menarik kembali senyumnya dan mengulurkan tangannya, 100 batu roh untuk 1 botol, terima kasih atas dukunganmu. Li Qingshan mengatupkan giginya, bukankah kamu hanya bercanda? Rusin berkata, siapa yang menyuruhmu untuk tidak tertawa? Hal ini pasti sangat penting bagimu. Aku serius, kamu akan membuat keributan. Li Qingshan meraih tangannya. Air perenungan ini memang sangat penting baginya, tidak hanya untuk menulis novel, tapi juga untuk Little N. 1 batu roh, 2 batu roh, 3 batu roh. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengisi daya. Rusin melirik tangannya yang sedang dipegang. Li Qingshan melepaskan tangannya. Rusin tersenyum, baiklah, seorang dokter harusnya seperti orang tua. Aku tidak tega melihatmu begitu cemas, jadi aku akan memberikan air perenungan ini kepadamu. Li Qingshan berkata, kamu baik hati. Rusin berkata, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Li Qingshan berkata, ada apa? Rusin merendahkan suaranya, jika kamu bertarung dengan murid militer di masa depan, gunakan lebih banyak kekuatan, lebih baik jika kamu mengalahkan mereka sampai mati. Dokter yang baik harus seperti orang tua.
Anak-anak tidak akan mendengarkan kecuali mereka dipukuli. Oke, aku pergi dulu, Li Qingshan dengan santai menyetujuinya, mengambil air perenungan, memasukkannya ke dalam kantong antar dimensinya, dan buru-buru kembali untuk mengujinya. Tunggu, 3 batu roh. Petik 2. 3 batu roh apa yang tidak kamu berikan, kata Li Qingshan, hanya untuk melihat Rusin tersenyum dan menepuk tangannya. Anda benar-benar ingin menagih. Itu bagus. Beri aku 100 batu roh. Li Qingshan meraih tangan Rusin dan menatap langsung ke matanya. 4 batu roh, 5 batu roh, senyum Rusin tidak berubah saat dia mulai menghitung. Namun, tempat ini bukanlah tempat yang sepi, melainkan tempat orang datang dan pergi. Banyak murid dari 100 klan datang ke sini untuk mendapatkan obat mereka. Baru saja, Li Qingshan yang meraih tangan Rusin telah menarik perhatian. Rusin telah terkenal sejak lama dan merupakan seorang wanita cantik yang terkenal di 100 aliran pemikiran. Li Qingshan, sebaliknya, adalah sosok berpengaruh yang menjadi pusat perhatian. Keduanya adalah murid kepala, namun mereka berpegangan tangan dan saling memandang di depan umum, menarik perhatian semua orang. Mereka saling berbisik dan berdiskusi dengan penuh semangat. Hei, bagaimana menurutmu? Petik 2. Mungkinkah Li Qingshan memiliki hubungan seperti itu dengan kakak senior Rusin? Beraninya kamu. Petik 2. 33. 34. Senyum Rusin tidak berubah saat dia mendengus, apakah kamu nyata? Petik 2. 100 batu roh, saya mampu membelinya. Li Qingshan ingin memberi pelajaran pada wanita yang tidak bermoral ini. Kalau begitu datang dan cobalah. Jarang sekali batu roh bisa diperoleh dengan mudah. Kata Rusin sambil mendengus. Wajahnya sedikit merah, tapi tidak diketahui apakah itu karena malu atau marah. Li Qingshan, apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. 2 teriakan marah datang dari luar apotek pada saat bersamaan. Salah satunya adalah energi sejati 5 warna milik Cutian, dan yang lainnya memang Han Qiongzi, yang juga memelototi Li Qingshan. Cutian mengikuti garis pandang Qian Rongzi dan segera melihat Li Qingshan. Bisa dibilang saat musuh bertemu, matanya menjadi merah. Ketika dia melihatnya bersama Rusin, dia tidak bisa tidak mengikuti mereka. Sejak dia datang ke Fakultas Kedokteran dan melihat Rusin untuk pertama kalinya, dia memperlakukannya sebagai wanitanya. Ketika dia tiba, dia melihat Li Qingshan memegang tangan Rusin. Terlebih lagi, Rusin sepertinya melakukannya dengan sukarela, yang membuatnya merasa dikhianati. Dia sangat marah hingga dia ingin membunuh Li Qingshan dengan satu serangan telapak tangan. Ketika Han Qiongzi mendengar bahwa Li Qingshan telah bangun, dia datang untuk melihatnya. Ketika dia melakukannya, dia langsung diliputi amarah. Hua Shengzhan, yang berdiri di samping, menyilangkan tangan dan tersenyum. Orang ini punya gaya tertentu. Sepertinya dia bisa melakukan apapun yang aku tidak bisa. Dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Yanying dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Li Qingshan sedikit terkejut. Rusin mengambil kesempatan itu untuk menarik tangannya dan berkata dengan penuh kebencian, 35 batu roh. Aku akan membayarmu setelah kamu menyerahkan sisa barangnya. Li Qingshan melambaikan tangannya. Tanpa melirik Cutian, dia langsung berjalan menuju Hua Shengzhan. Chengsan, apa yang membawamu kemari? Kakak senior Han, sudah lama tidak bertemu. Untuk apa kamu memelototiku? Petik 2. Persetan denganmu. Sebuah suara terdengar jelas di telinganya melalui Qi yang sebenarnya. Li Qingshan merasa seperti tersambar petir, karena ini tidak datang dari Han Qiongzi, juga bukan dari Cutian. Sebaliknya, itu datang dari Rusin. Dia berbalik dan menatap Rusin dengan tidak percaya. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Rusin terus tersenyum lembut. Mengenakan pakaian putih, dia berdiri dengan anggun, seperti bidadari legendaris berbaju putih. Han Qiongzi berkata, Li Qingshan, aku sedang berbicara denganmu. Aku secara khusus datang menemuimu. Oh terima kasih. Aku baik-baik saja. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku pergi dulu. Aku akan mentraktirmu makan saat aku ada waktu luang. Kepala Li Qingshan saat ini dipenuhi dengan air perenungan. Yang dia ingin lakukan hanyalah kembali dan mengujinya. Han Qiongzi berkata, Oi, kamu. Li Qingshan telah pergi di atas awan. Suaranya terdengar tidak jelas, oh benar, Cutian, semoga kamu cepat sembuh. Wajah Cutian memucat. Dia menahan keinginan untuk menyerang. Ratusan helai pedang Qi telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada tubuhnya. Bahkan setelah beberapa hari, dia belum pulih sepenuhnya. Dia segera tiba di hadapan Rusin dan bertanya dengan prihatin, kakak senior Rusin, kamu baik-baik saja. Adik Chu, tubuhmu baik-baik saja kan? Itu semua berkat perawatan ketiga wanita cantik itu. Keduanya. Cutian berkata dengan bangga, mereka semua berkultivasi tertutup untukku. Sejak Li Qingshan keluar dari budidaya tertutup dan mengalahkan si jenius Cutian, ada kegemaran akan budidaya tertutup di 100 aliran pemikiran. Semua orang ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang seperti Li Qingshan. Rusin sedikit terkejut. Dia melirik ke arah Qian Rongzi dan berkata, ini pasti ide saudari junior Qian. Pasti berat bagimu. Setelah beberapa bulan berkultivasi secara tertutup, mereka menemukan bahwa segalanya telah berubah. Bahkan laki-laki mereka telah direnggut. Oh benar, kedua gadis konyol itu tidak peduli untuk berbagi pria mereka dengan orang lain. Namun, mereka tidak bisa mengharapkan orang lain menjadi sebodoh mereka.
Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup kuat, jadi mereka dengan sepenuh hati ingin membantu Little Tian. Saya sangat tersentuh ketika mendengarnya, jadi saya setuju untuk membantu mereka merawat Little Tian selama beberapa hari. Kakak senior, tolong jangan salah paham. Kami hanya berteman. Qian Rongzi tersenyum dan berkata, tidak perlu banyak usaha untuk mengirim kedua vas itu pergi. Saya sudah memberi mereka banyak pil. Setelah budidaya tertutup ini, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Anda tidak akan rugi jika menjadi wanita saya, kata Cutian sambil menatap Rusin dengan penuh arti. Qian Rongzi tersenyum dan berkata, kakak senior Rusin, Tian kecil memang pria baik yang layak untuk mempercayakan hidupmu. Haha, benar, benar. Rusin merasa sedikit jijik. Ada orang-orang aneh setiap tahun, tetapi tahun ini jumlahnya sangat banyak. Dia awalnya ingin mengingatkannya bahwa pria seperti ini benar-benar ceroboh dan pantas mati. Pria baik, biarkan wanita jahat ini memberimu pelajaran. Qian Rongzi santai. Baiklah, wanita ini tidak akan datang mencari masalah untuk saat ini. Andai saja semua pria di dunia, sebaik Cutian, itu bagus sekali. Saya ingin menulis novel. Li Qingshan berkata dengan percaya diri saat dia kembali ke Pulau Kludwisep dan membuka pintu. Di bawah tatapan heran Liu Chuanfeng, Li Qingshan kembali ke rumah, mengeluarkan botol air memori, dan meletakkannya di atas meja. Botol itu tingginya sekitar 3 inci dan berisi cairan kental berwarna biru tua. Tampaknya itu adalah kenangan yang membeku. Li Qingshan mengambilnya dan menyesapnya sedikit. Rasa agak pahit menjalar di ujung lidahnya. Dia segera menutup matanya dan berusaha keras mengingat kenangan yang terlupakan itu. Sebenarnya, setiap orang memiliki memori fotografis dan memori fotografis. Hanya saja informasi yang tidak berguna itu perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam pikiran. Air perenungan membawa kembali kenangan yang telah lama tersegel. Setiap adegan, setiap suara, dan setiap emosi terpampang jelas di hadapannya. Li Qingshan membuka matanya dan mulai menulis dengan penuh semangat. Kisah familiar itu muncul kembali di tangannya. Liu Chuanfeng berdiri di depan pintu dengan bingung. Dia tidak tahu siapa murid kesayangannya itu, tapi dia tidak berani mengganggunya, jadi dia pergi diam-diam. Kecepatan menulis Li Qingshan menjadi semakin cepat. Tangan kanannya perlahan menjadi kabur. Dia merasa tinta di batu tinta telah habis setelah menulis beberapa kata, jadi dia meletakkan toples kecil dan meletakkannya di sampingnya. Hari sudah larut, dan ada setumpuk novel di mejanya. Penuh dengan tulisan tangan yang berantakan, dan sikat bulu musang halus di tangannya hampir botak. Saat ini, kata-kata di benaknya berangsur-angsur menjadi kabur. Efek air memori berangsur-angsur hilang. Li Qingshan meletakkan kuas dan mengusap pergelangan tangannya. Anggap saja ini sehari. Kamu yang menulis semua ini. Liu Chuanfeng, yang sudah lama bersabar, bergegas keluar dan mengambil tumpukan kertas tebal di atas meja. Pak, Li Qingshan menepis tangannya. Jangan bergerak, aku belum selesai menulis. Mengatakannya dengan lantang membuatnya merasa heroik. Kemuliaan itu tidak kurang dari mengalahkan 800 murid militer. Meski hanya salinan, ini semua hanyalah detail kecil. Dia belum pernah menulis begitu banyak kata sepanjang hidupnya. Liu Chuanfeng berkata, sungguh jarang. Hal baik apa yang bisa kamu tulis seperti ini? Apa yang aku tulis adalah hal-hal yang ingin dilihat dan didengar oleh orang biasa. Aku jamin itu akan jauh lebih populer daripada tulisan sopanmu. Li Qingshan merasa dia sudah bisa melihat jalan seorang novelis sukses terbentang di hadapannya. Selama dia memiliki air memori, jalan ini pasti mudah dan gratis, tanpa biaya dan manfaat yang besar. Meski level seni bela diri dalam novel wuxia agak rendah, dia tidak menyangka akan mengandalkannya untuk bertarung. Di alam pemurnian Qi, tidak peduli seberapa kuat karakter yang dideskripsikan, tidak peduli seberapa melimpahnya kekuatan keyakinan, di bawah batasan jimat ilahi ciptaan agung, kekuatan objek yang dipanggil akan dibatasi. Paling banyak, mereka akan berada di lapisan ke-7 atau ke-8 dari Qi Refinement. Bagi para pembudidaya Qi Refinement biasa, mampu memanggil 4 atau 5 petarung dengan tingkat budidaya yang sama sudah merupakan hal yang sangat baik. Namun, dengan kekuatan Li Qingshan, bantuan semacam ini tidak terlalu penting. Sebaliknya, hal itu hanya menyia-nyiakan kekuatan iman. Kekuatan iman adalah sumber yang penting. Melalui jimat ilahi ciptaan agung, hal itu bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan. Saat ini, jimat ilahi ciptaan agung baru berada pada tahap awal. Selama dia terus memperkuatnya, efeknya tidak akan terbatas pada beberapa novel saja. Saat ini, N kecil masuk. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia menunjukkan senyuman polos. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.